Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa bahwa kita pada hari ini dapat berjumpa dalam aktivitas terus belajar walaupun di hari libur Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana menulis skenario pembelajaran, menulis reportase pembelajaran, menulis pengalaman mengajar, ya, menulis bagaimana Bapak Ibu menyusun RPP yang dipraktikkan, menulis praktik baik pembelajaran. Namun demikian, sebelum pada hal tersebut kita praktikkan benar-benar, Bapak Ibu harus mengerti tentang bagaimana menulis yang mudah. Ini menulis dasar Bapak Ibu. Kita bonus materi akan ada atau kita pelajari bagaimana menulis yang paling mudah itu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya ya alias Sojo. Ini tempat belajar saya ya. Saya adalah seorang guru juga, kemudian ada di FSG juga dan lain sebagainya lah. Kemudian saya juga lumayan membantu teman-teman untuk kegiatan belajar dan penerbitan buku. Satu hal Bapak Ibu yang perlu perhatikan nih, jangan pernah berhenti karena diremehkan orang lain. Sebab kita memiliki kekuatan dan potensi untuk melakukannya. Kadang-kadang orang gini, do emak ra, cek lah tua. Nulis-nulis ada emak, cek lah pangkat tertinggi. Nah, kadang kita diremehkan. Kamu sebenarnya tak bisa nulis, cok norok. Nah, itu kita akan hilangkan image itu. Jangan pernah berhenti karena terjatuh, tetapi lanjutkan hingga benar-benar selesai. Bapak Ibu ketika belajar menulis, kemudian tidak dipersungguh, tidak menulis, maka tidak ada hasilnya. Dicibir orang biasa, tapi kita tunjukkan kita bisa. Terbukti saya sudah melatih banyak guru baik di Sumeneb maupun di luar Kabupaten Sumeneb itu setiap pelatihan harus ada karyanya. Termasuk pelatihan hari ini harus menghasilkan minimal 1 buku untuk 1 kelas ya, namanya antologi. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai untuk menjernihkan pikiran bahwa di sini kita belajar dan harus bisa. Nah, kita selama ini mengenal tulisan itu macamnya ini Bapak Ibu. Orang bilang ada tulisan fiksi, non fiksi, teks, non teks, ada tulisan ilmiah, tidak ilmiah, populer, referensi, pedoman, kamus, macam-macam tulisan ya, macam-macam tulisan. Nah, pikirkan di hati kita bahwa kita nggak mau menghafal jenisnya. Kita nggak mau menyebutkan jenisnya apa saja. Jenisnya banyak. Yang kita mau apa? Lakukan caranya. Menulis yang serindah. Serindah itu apa? Sederhana, ringan, mudah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita bahas ya. Kita bahas. Kadang-kadang orang mau menulis, tiba-tiba mau nulis judulnya aja enggak bisa. Pak, jangankan nulis, menentukan judul itu saya sulitnya setengah mati. Maka resepnya adalah cuma satu. Tulis saja isinya, enggak usah judul. Nah, gampang kan? Bapak Ibu tulis isinya. Pak, saya isinya apa? Tulis, saya pergi ke pasar, naik sepeda motor, pagi-pagi pukul 6 diantar suami, nyampe di pasar saya belanja palapa dan sebagainya, ternyata uang saya hilang, bla 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 sampai ke rumah. Judulnya apa? Nggak usah dulu. Kita baca ulang lagi. Judulnya macam-macam. Bisa pergi ke pasar, bisa uang hilang di pasar, bisa ke pasar diantar suami, terserah. Judul itu terinspirasi jika sudah ada isinya. Paham nggak? Tetapi ada juga orang itu harus nulis judul dulu, baru nulis isinya. Bergantung kebiasaan Bapak Ibu saja. Nah, kemudian di situ nanti ada judul utama. Judul utama itu judul atas, kemudian subjudul ada di bawah. Misalnya ada judul gini, pembelajaran berdiferensiasi, itu judul utama. Kemudian di bawahnya itu ada lagi pembelajaran di kelas. Yang kecil-kecil di dalam teks itu namanya subjudul. Gitu ya. Nah, bagaimana cara memulai?
dengan mudah. Pertama, munculkan rasa ingin tahu. Misalnya Bapak Ibu ingin mengajar pembelajaran diferensiasi. Nah, Bapak Ibu harus cari tahu dulu. Pembelajaran diferensiasi itu apa? Oh, ternyata diferensiasi itu ada 3. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk misalnya. Setelah tahu itu, Ibu itu punya impian. Saya mau mengajar yang berdiferensiasi itu produknya. Misalnya produk, sekarang ngajar IPA. IPA itu tentang tanaman biotik misalnya. Tanaman biotik, tanaman hidup. Berarti tugasnya harus berbeda. Anak-anak nanti diberi tugas, kamu boleh bawa tanaman, kamu boleh bawa bunga, kamu boleh bawa pohon apa saja dengan cara yang berbeda. Yang penting itu biotik misalnya seperti itu. Itu contoh diferensiasi produk. Nah, kemudian berusaha menjawabnya. Bagaimana cara menjawabnya? Dengan cara praktik, dengan cara mencari, dengan cara membaca, menambah pengetahuan, kemudian dicatat hal pentingnya itu apa. Ya, dicatat hal-hal yang penting. Kemudian mengembangkan cerita dari pengalaman. Bapak Ibu, setiap orang pasti punya histori, punya sejarah, punya pengalaman ya. Pengalaman itu macam-macam. Ada pengalaman pertama jadi guru, pengalaman pertama naik pesawat, pengalaman pertama ke kepulauan mengajar, pengalaman pertama ketemu cowok, cici misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu menambah bumbu dari bacaan. Apa maksudnya? Menambah bumbu dari bacaan yang semula kalimatnya itu datar, Bapak Ibu mengubahnya menjadi kalimat yang lebih variatif. Misalnya, pagi itu saya pergi ke sekolah naik sepeda motor. Saya kira itu kalimat biasa dong. Diberi bumbu bacaan. Pagi yang indah ketika matahari mulai menyapa sang fajar, aku mulai menunaikan kewajibanku untuk pergi mendidik anak-anak di sekolah. Dari satu kalimat pendek akan menjadi kalimat yang panjang dengan maksud yang sama. Kenapa? Karena ada bumbu, ada tambahan-tambahan. Oke ya? Mungkin kita punya satu kalimat lagi. Matahari terbenam di sebelah barat. Ya, matahari terbenam di sebelah barat. Tolong Bapak Ibu silahkan tunjukkan perubahan kalimat itu dengan dibumbui atau ditambahi. Apa saja. Boleh dengan kalimat lurus-lurus, boleh dengan kalimat yang puitis-puitis, silahkan. Ngacung saja. Ya. Ada? Saya kasih contoh. Matahari tenggelam di sebelah barat. Maka kalimat yang misalnya rotok romantis, ketika senja sedang memegah merah, matahari kembali ke peraduannya. Misalnya ya, itu sebenarnya maksudnya sama. Matahari tenggelam ya di barat. Cuma kalimat yang kedua, karena saya tambahi dengan kata-kata yang lebih romantis, menjadi tambahan bumbu bacaan. Itu contoh pandai-pandainya kita mengubah satu kalimat menjadi kalimat yang lebih panjang, ditambah-tambahi, tetapi tidak mengubah maksudnya. Paham ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, dilarang atau jangan menulis kalimat menggurui. Kalimat menggurui itu ada apa? Kalimat yang mengandung kata adalah. Kalimat yang mengandung kata adalah. Sekolah adalah, dinas pendidikan adalah, negara Republik Indonesia adalah. Itu kalimat menggurui. Selanjutnya, apa yang hendak diceritakan? Banyak. Mau cerita pengalaman pribadi, inspirasi orang lain, bidang yang disukai kita pendidikan ya. Jangan sampai guru nulis bidang kedokteran. Salah sasaran. Ya, karena apa? Kata-kata di bidang kedokteran itu rumit, sulit. Jangan-jangan kita tidak paham malah artinya. Itu ya. Sakit yang dicerita, selamat dari musibah, dan lain sebagainya. Itu bentuk cerita. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Kita selalu ingat 5M. Ingat 5M. Panca indera kita. Melihat, mendengar, mengecap, meraba, membaui. Jadi kita bisa menulis karena kita punya pengalaman, bisa merasakan ditambah dengan bumbu melalui imajinasi. Contoh menulis karena melihat. Bapak Ibu, saya pernah menulis, judulnya menulis visual.
menulis dimuat di majalah Literasi Indonesia kerjasama Media Guru dengan Kemdikbud ya. Di situ saya menulis tanpa alat kita diminta untuk melihat saja apa yang kalian lihat, pikirkan, setelah itu kembali ke hotel atau ke base camp, kemudian apa yang dilihat kita tulis. Kita merekamnya dengan cara melihat, mendengar, kemudian mengecap itu merasakan ya. Garam itu asin apa manis Bapak Ibu? Asin, karena Bapak Ibu merasakan. Jadi jangan sampai mimpi. Di suatu daerah, pertambakan garam atau pertanian garam sangat besar. Begitu unik di daerah tersebut. Garamnya, manisnya luar biasa. Buku Bapak Ibu nggak diterima orang. Karena itu menyalahi kodratnya ya. Jadi segala sesuatu yang sudah ada kodratnya, yaitulah yang kita ecap, yang kita rasakan. Api di mana-mana panas, ya panas. Jangan sampai begitu dinginnya api yang membara. Buat puisi cek kerennya ya. Cin, kamu bagai api yang begitu dingin, sejuk di hatiku, ngawur. Nah, itu jangan sampai menyalahi kodrat, ya. Kemudian menulis karena meraba. Maksudnya meraba apa? Bahwa batu itu kasar, keramik itu halus, licin, itu kita deskripsikan. Jangan sampai ngomong apa namanya, ketika Bapak Ibu mendeskripsikan marmernya begitu indah, kasarnya enggak karuan. Nah, itu kontradiksi. Menulis karena membaui. Wah, sate itu wangi ya. Wangi apa sate itu? Ya wangi sate dan lain sebagainya ya. Oke, Bapak Ibu. Next. Nah, ini tahapan menulis Bapak Ibu sampai publikasi. Pre-writing. Pre-writing itu ya pelatihan kayak gini. Ini sebelum menulis. Ya membaca, ya berdiskusi, ya mencatat hal-hal pokok. Kemudian writing itu proses menulisnya, proses kreatifnya, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu editing, reading, kita baca tulisan kita. Jangan sampai kita menulis sok pinter, tulisan kita nggak dibaca, tiba-tiba banyak salahnya. Baru editing, setelah editing baru dipublish. Publishnya kemana? Nanti ada caranya. Ya, mulai dari web sampai kepada penerbitan. Kemudian ini saya contoh tentang outline Bapak Ibu. Setiap menulis itu ada outline namanya. Apa outline? Outline adalah kerangka tulisan Bapak Ibu. Jangan sampai menulis ngambang. Sebab begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulis cerpen, tiba-tiba belakangnya jadi artikel. Bapak Ibu kadang-kadang nulis cerita, ke belakang-belakang jadi syair nyanyian. Bapak Ibu nulis pengalaman sendiri, tiba-tiba ke belakang cerita orang lain. Artinya apa? Tulisannya ngalur ngidul, tidak konsisten dari atas ke bawah. Ibu-ibu pernah menulis mungkin cerita si Ani dan Anton, anak-anak persahabatan di apa namanya, di cerita itu. Tiba-tiba ke belakang namanya berubah jadi Ani dan Anita misalnya, tanpa disadari. Kadang-kadang kita menulis antara saya dan aku itu campur baur di dalam. Awalnya saya adalah seorang pendidik, dapat 5 paragraf, aku dilahirkan di Kabupaten Sumeneb, macam mana? Karena itu tidak konsisten. Maka dalam sekali menulis putuskan point of view, POV-nya, mau pakai saya, mau pakai aku, mau pakai dia, mau pakai mereka, mau pakai nama orang, itu konsisten dari awal. Inilah pentingnya membuat outline atau kerangka. Bapak Ibu ya. Ini contoh membuat kerangka, saya membuat kerangka ya. GLS, kiat kesiapan program kerjasama dan sampai simpulan. Ini judul artikel saya, mendongkrak literasi sekolah dari mangkrak beranjak menuju puncak. Ini lolos antologi 2020. Nah, Bapak Ibu. Nah, silakan tulis 5 kalimat tentang gambar ini. Tolong tulis judul yang unik di sini. Bapak Ibu hanya menentukan judulnya. Judul yang pas untuk itu apa? Silakan ditulis. Bapak Ibu, catat 5 hal penting terkait dengan proses kegiatan itu.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan tulis apa saja yang menarik tentang ini. Bapak Ibu, tentu ini kita kenal ya sebagai labang mesem. Dari pintu atau labang mesem itu, bagi Bapak Ibu, yang menarik itu apa? Ditulis bebas, mau berapa kalimat saja. Dan itu harus ditulis Bapak Ibu ya. Silakan. Nah, yang menarik di situ, saya ulangi bahwa kemampuan mengkonstruksi dan mendeskripsikan objek itu sudah nyata Bapak Ibu. Kalau ada gambarnya. Bapak Ibu nggak bisa cerita. Misal saya ingin mengatakan, coba Mbak Maya ceritakan azab zigzag kubur. Mbak Maya bingung. Bingung nggak? Nggak pernah lihat ceritanya ngambang. Bahkan yang namanya surga yang sudah dijanjikan oleh Allah, kita nggak bisa membayangkan karena memang tidak ada contohnya di dunia. Betul? Bidadarinya cantik-cantik walaupun dibalut dengan 70.000 lapisan tulang sumsumnya kelihatan misalnya. Wah, itu sangat-sangat dahsyatnya. Mun beda itunya malah kita bingung. Berarti ya kan? Rumahnya terbuat dari emas berlian, nggak bisa dibayangkan. Itu kuasa Tuhan ya. Kita juga nggak bisa membayangkan. Silahkan deskripsikan lautan Selat Jawa. Bingung sampean. Di dalam lautan ada air, pasti. Tapi situasinya kan tidak tahu. Nah, oleh karena itu mendeskripsikan itu harus ada objek, ya. Objeknya ini kita beri yang termudah. Judulnya menulis yang mudah, jangan menulis yang susah. Ini kata kuncinya. Nah, mari selanjutnya siap beraksi. Terima kasih. Kita langsung ke menulis reportase pembelajaran. Kita lanjutkan ya. Terima kasih. Siap bereaksi. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kita fokus pada ini. Kita akan menulis tentang reportase pembelajaran atau skenario pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan salah bahwa menulis reportase pembelajaran itu merupakan aktivitas dalam mendokumentasikan atau menuliskan dan dipublikasikan tentang jalannya pembelajaran, skenario pembelajaran, tahapan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, laporan kegiatan pembelajaran. Wes kata kuncinya itu. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu bahwa nanti kita akan menjadi buku bersama. Atau dalam pelatihan ini kita akan menjadikan satu buku. Harus muncul satu karya Bapak Ibu. Ya. Harus muncul kelebihan menulis bersama. Jadi kita dalam satu kelas ini akan mewujudkan satu buku. Namanya antologi, karya bersama, kumpulan ya, himpunan. Apa keuntungannya? Bisa saling menguatkan karena temanya sama. Memahami tema yang sama. Gaya dan karakter penulis itu beragam karena anggotanya banyak. Kemudian outline itu sedikit saja. Ya, outline-nya sederhana. Fokus pada satu jenis tulisan. Apa tulisan kita? Tentang pembelajaran. Bahasa sederhana, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu bagus-bagus kayak menulis PTK ya. Biaya penerbitan ringan karena ditanggung bersama Bapak Ibu. Kemudian kurator bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk bisa menerbitkan. Nanti akan terbit QRCBN. Kemudian kita dapat mempromosikan hasil karya kita kepada banyak orang termasuk kepada dinas-dinas terkait. Jangan lupa ya. Setelah tahu kelebihan menulis bersama, ini topik yang kita bisa tulis secara bersama-sama Bapak Ibu. Ada puisi, cerpen, pentigraf, pantun, cerita inspiratif, reportase, pembelajaran, cerita memoir, artikel, kuliner Nusantara, travel writing, esai budaya, dan ini sudah saya tulis semua Bapak Ibu. Jenis buku ini saya sudah punya semua bersama teman-teman guru Indonesia sudah menulis semuanya ini. Wes, mari bolak-balik. Karena antologi yang saya tulis itu sekitar 150-an biji sampai sekarang ya. Nah itu macam-macam, ragamnya banyak Bapak Ibu. Nah, kita fokus pada reportase pembelajaran yang hari ini kita akan garap secara bersama-sama.
Apa dan bagaimana reportase pembelajaran? Silahkan Bapak Ibu punya menjawab pertanyaan ini sekaligus akan menjadi outline. Dalam menulis reportase itu idealnya harus 5W 1H, betul? Ya, 5W, why, what, where, who, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu paling tidak memahami strategi apa yang digunakan, model apa, metode apa, pendekatan apa yang digunakan. Bagaimana proses pembelajarannya, langkah-langkahnya itu seperti apa, itu dijabarkan. Mengapa perlu melibatkan siswa secara aktif? Artinya dalam pembahasan itu jangan melulu ibu, guru menyajikan materi dengan alat peraga ini. Lalu siswanya kemana? Kalau bisa justru siswanya yang diaktifkan. Misalnya siswa aktif berdiskusi, kemudian siswa menentukan ide pokok dan melakukan presentasi. Sementara pada saat itu guru-guru datang ke setiap kelompok memberikan reinforcement atau penguatan. Jadi keaktifan siswa itu tergambar di dalam deskripsi kita. Paham ya? Jangan sampai guru membuat kelompok, guru ngontrol kelompok, guru melakukan evaluasi, guru melakukan refleksi, guru memberikan penjelasan, guru memberikan penguatan. Lah muridnya kemana? Karena apa? Di dalam teks itu kita nggak bisa membayangkan ya, ketika guru semua orang berkata, lah siswanya kok nggak ada, jangan-jangan ngajar kelas kosong, kan seperti itu. Maka perlu dimunculkan dalam deskripsi bahwa siswa yang juga aktif. Siswa tampil ke muka kelas membantu guru menyediakan atau mempersiapkan alat peraga. Lebih keren daripada guru menyiapkan alat peraga. Nah, muridnya nggak ada. Jadi ada interaksi guru dan murid di situ agar tulisan kita lebih hidup. Oke ya. Nah, setelah menjawab bagaimana, mengapa perlu melibatkan siswa secara aktif, itu dijabarkan, itu menjadi satu kesatuan dalam cerita itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa maksudnya reportase? Nah ini ya, laporan deskriptif, deskripsi, aktivitas, skenario, tahapan seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah sekarang kenapa perlu ditulis? Jadi kenapa kita perlu menulis laporan kegiatan pembelajaran untuk publikasi? Inovasi, kreativitas kita yang menantang itu bisa dibaca orang. Ternyata Pak Aris kalau mengajar itu inovatif. Dari mana? Dari bacaannya, dari tulisannya Pak Aris. Ternyata yang ditulis ini ternyata aksi nyatanya Mas Joko. Oh, kok tahu? Oh ini saya kemarin melihat deskripsinya di PMM kayak gini. Oh ini aksi nyata, boleh. Praktik baik. Ini kerangkanya merdeka belajar, merdeka mengajar, silahkan. Kemudian ini kayaknya ada tugas yang berbeda, cara ngajarnya berbeda. Oh itu diferensiasi. Kemudian di situ ada penanaman karakter, budaya positif. Kemudian di situ menyanyikan lagu Indonesia Raya, sholawatan, itu KSE. Ya kan? Nah, kemudian itu ada inspiratif. Ini perlu dicontoh. Bahasanya kok enak ya, komunikatif. Oh, enak itu dicontoh. Kemudian unik, bermanfaat dan literasi. Kegiatan literasi di kelas bermanfaat dan menyajikan karakter, profil pelajar Pancasila, menuju ke sana itu sangat boleh. Nah, itu pertimbangan kenapa skenario itu perlu ditulis. Oke, lanjut ya. Ini outline-nya, Pak. Outline-nya sangat mudah. Outline-nya pertama, kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran meliputi apa? Meliputi apa? Persepsi yang paling utama persepsi ya. Persepsi, motivasi, tujuan pembelajaran itu harus setidak-tidaknya persepsi itu harus dibahas Pak, dideskripsikan. Asesmen diagnostik terserah di awal ya. Kegiatan inti, apa yang dibahas? Metode yang digunakan, model, sintak. Sintak itu langkah-langkah. Kemudian penugasan. Siswa dilibatkan dalam penugasan seperti apa? Proyeknya kayak mana? Kemudian siswa presentasi dibahas. Evaluasi yang digunakan seperti apa? Itu ya.
Ini sebenarnya outline. Outline-nya sama Bapak Ibu, isinya yang beda nanti kan. Nah itu. Kemudian kegiatan akhir pembelajaran. Bagaimana cara guru merefleksi, cara menyimpulkan. Nah, yang terakhir kelebihan dan rekomendasi. Bapak Ibu, pembelajaran yang dilakukan Ibu, Bapak itu punya kelebihan apa? Sehingga bisa direkomendasikan. Ayo guru-guru yang lain nyobain yuk cara pembelajaran seperti ini. Itulah outline Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini bahasa Bapak Ibu. Perhatikan. Ini bahasa yang digunakan Bapak Ibu. Tidak sulit. Sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Komunikatif, mudah dibaca. Jangan sampai menulis kegiatannya reportase pembelajaran. Tetapi bahasanya menurut secara yuridis formal. Ngajar di kelas yuridis formal bahasanya. Eksistensi dalam mengajar adalah sebuah kredibilitas seorang guru. Itu bahasa PTK Bapak Ibu. Nggak usah begitu. Ketika itu keren karpe TV Bapak. Ketika saya masuk kelas, saya mengomunikasikan kepada anak-anak. Anak-anak, kita akan belajar dengan metode ini ya. Nah, anak-anak perhatikan bahwa kita dalam belajar harus aktif. Sudah begitu. Nggak usah terlalu bahasa yang muluk-muluk. Malah yang nulis nggak ngerti juga apa maksudnya. Nah itu. Tidak menggurui seperti yang tadi. Sederhana bermakna menjelaskan detail langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ya, skenarionya detail, tapi nggak usah tahap pertama saya melakukan apa, nggak usah. Langsung dijadikan narasi, dideskripsikan. Nggak usah. Tahap 1 menjelaskan, tahap 2 nggak usah. Yang dikatakan menjelaskan apa jadi satu paragraf. Membentuk kelompok jadi satu paragraf, itu aja. Jadi dibuat rileks ya. Ini contoh kita tampilkan contoh. Ini proses penerbitan Bapak Ibu. Saking panjangnya ya, banyak ya. Pelatihan, nulis, menyunting sendiri, ngumpulkan naskah, dikurasi, edit, ke penerbit, terbit cover, kemudian revisi naskah, cover standing, pre-order, post-reading, penerbitan, QRCBN, pencetakan, pengiriman, distribusi, promosi, launching. Ada berapa tahap tuh? Dan yang ngurus itu bukan Bapak Ibu. Yang ngurus tetap saya. Artinya Bapak Ibu tinggal daftar tunggu saja, nunggu sampai selesai. Nah, kalau lancar proses ini sebenarnya hanya 1 bulan. Nah, oleh karena itu saling mendukung. Saling mendukung maksudnya apa? Naskahnya dikirim sesuai dengan batas waktu. Itu utamanya. Sehingga selanjutnya lebih lancar. Oke ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh langkah-langkah ya dalam bentuk tabel. Ini dalam bentuk tabel. Misalnya kegiatan awal menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang dilakukan siswa apa? Siswa mendengarkan dan memahami penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran sampai ke bawah itu. Kalau RPP-nya yang model gini, ada RPP model gini. Ini RPP-nya model tabel. Mungkin Bapak Ibu deskripsi ya RPP-nya ya. Oke, tidak ada masalah. Ini sudah terbagi Bapak Ibu. Ketika guru melakukan ini, siswa melakukan ini gitu loh. Sehingga lebih detail. Misalnya guru menyajikan informasi. Pada saat itu siswa melakukan apa? Jadi itu ada kegiatan yang sama timbal baliknya. Nah, ini RPP kayak gini lebih detail Bapak Ibu. Ada reaksi, aksi. Guru beraksi, reaksi siswa apa? Gitu kan. Kalau banyak juga sih RPP dibuat narasi ke bawah ya, ditulis di strip itu ke bawah juga ada. Silakan saja. Nah, ternyata setelah ditulis jadinya begini ya. Nah, yang merah-merah itu adalah asli kalimat dari RPP. Dan itu sudah saya kirim di grup Bapak Ibu. Tinggal melihat. Jadi tetap saya merahkan. Yang merah itu adalah asli kalimat dari RPP-nya. Kemudian saya deskripsikan, saya tambahi yang hitam-hitam itu. Itu ya. Oke, siap. Sekarang ayo mulai. Siapkan RPP, susun outline, temukan hal menarik, tulis rekomendasi. Nah, tulisannya ini 4-6 halaman. RPP yang 2 halaman, bagaimana caranya dideskripsikan itu menjadi 4-6 halaman. Kemudian disertakan bionarasi, biodata,
ada foto dan biografi Bapak Ibu di akhir tulisan itu. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah terima kasih, semoga bermanfaat. Pengalamanmu yang ditulis akan menjadi sejarah. Ya, pengalamanmu yang ditulis akan menjadi sejarah. Ditulis oleh Ale Beri ya. Nah itu. Kemudian kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita next praktek. Sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.